Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan untuk videonya bisa dibuka ya. Untuk perkuliahan hari ini adalah untuk pertemuan ketiga ya, untuk akuntansi pajak ya. Nah, di sini pertemuan 3 ini kita sudah ada pembahasan ya nanti untuk ke akuntansi pajaknya, untuk praktek jurnal dan lain sebagainya ya. Nah, karena nanti di sesi siangnya kita akan ada praktika akuntansi pajaknya ya. Jadi di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai kas dan setara kas dan rekonsiliasi bank ya, baik dari sisi akuntansi dan akuntansi pajaknya ketika ada transaksi terkait dengan kas dan setara kas ya. Kita mulai saja, Ibu akan share untuk filenya. Di sini yang hadir 21 mahasiswa ya. Maaf Ibu, izin memberitahu videonya masih di mute. Oh ya, jadi di sesi pertama ini Ibu akan menjelaskan mengenai teorinya terlebih dahulu ya, dan bagaimana contohnya untuk akuntansi pajaknya. Kemudian nanti di sesi kedua link Zoom akan di-share untuk sesi tanya jawab. Jadi jika ada nanti pertanyaan yang Anda sampaikan untuk di sesi kedua ini, sesi ketiga ini ya. Oke, kita mulai mengenai kas dan setara kas dan rekonsiliasi bank ya. Nah, mungkin Anda juga sudah mempelajari ya atau sudah pernah belajar ya di pengantar akuntansi ya mengenai kas dan bank tentunya ya. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama adalah mengenai pengertian apa itu kas dan bank ya, kemudian sistem pencatatan kasnya. Nah, kemudian ada rekonsiliasi bank. Nah, di sini kemudian ada bagaimana pembukuan akuntansi pajak atas kas dan bank. Artinya ketika ada transaksi terkait dengan kas dan bank dari sisi akuntansi pajaknya, gitu ya. Nah, mungkin Anda juga sudah pernah ya belajar rekonsiliasi bank ya, Wildan Wicaksono ya. Sudah pernah ya? Sudah ya, nanti Ibu akan bahas lagi, tetapi untuk rekonsiliasi bank, Ibu sudah sediakan video di YouTube ya, Anda tinggal buka saja nanti mengenai teori rekonsiliasi bank dan bagaimana contoh praktikannya. Jadi tidak semua menggunakan Zoom. Nah, jadi untuk Zoom yang sekarang, Ibu hanya ke teknis dan contoh mengenai akuntansi pajak untuk kas dan bank. Ya. Nanti untuk praktika hari ini yang dengan kelas Ibu ya, itu sebaiknya sih yang ngambil praktika akuntansi pajak sama ya dosennya ya, teori akuntansi pajak juga gitu ya. Tapi ya kalau memang terpaksa ada dari beberapa Anda yang memang tidak sama, tidak jadi masalah ya, asal Anda bisa mengikuti karena kita sudah satu tim dengan Bu Seli dan Pak Irwan, kita menggunakan referensi yang sama, kemudian menggunakan modul yang sama, seperti itu. Baik, yang pertama, Wildan, Rizka, dan yang lainnya. Di sini kita bahas dulu kas dan bank. Ya, kas dan bank itu apa gitu ya, sebelum kita berlanjut kepada akuntansi pajak tentunya ya. Nah, di sini kita tahu bahwa kas gitu ya. Nah, di sini bahwa kas adalah uang tunai yang paling likuid tentunya ya, Rizka ya. Kita tahu bahwa kas itu adalah uang yang paling likuid, betul ya Wildan ya? Ya kan? Paling likuid, sehingga pos ini biasanya ditempatkan pada urutan teratas dari aset, ya kan? Anda mungkin sudah pernah lihat ya model neraca gitu ya, kan ada
aktiva, pasiva. Nah, biasanya kas ini selalu ada di urutan paling atas, ya kan? Kasnya berapa, saldo kasnya berapa, gitu ya, saldo banknya berapa. Nah, ini karena paling liquid, gitu ya. Nah, makanya selalu ditaruh di urutan paling atas untuk aset ini. Kemudian, sedangkan bank adalah saldo rekening giro yang digunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan usaha. Nah, ini ya referensinya untuk definisi kas dan bank ini menurut Sukrisno Agus ya 2016. Nah, jadi jelas bahwa kas adalah uang tunai yang paling liquid, gitu ya. Nah, kemudian setara kas, ya kan? Nah, setara kas itu apa? Itu kan ya. Nah, di sini Fauzah Lutfiah ya, bahwa setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat liquid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek. Jadi bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Nah, itu setara kas, ya kan? Nah, kemudian kita tahu, nah di sini apa saja sih yang tidak termasuk setara kas? Gitu ya. Kita perlu tahu kan yang tidak termasuk setara kas menurut akuntansi dan perpajakan tentunya ya. Nah, di sini ya, apa saja yang tidak termasuk setara kas menurut akuntansi dan perpajakan gitu ya. Yang pertama adalah deposito. Itu kan ya. Nah, deposito di sini yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan. Ya, jadi deposito yang jatuh temponya itu lebih dari 1 bulan. Nah, di sini saldo rekening berupa deposito itu kan ya. Nah, di sini yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan tidak termasuk dalam pengertian kas karena tidak dapat digunakan sewaktu-waktu. Ya kan? Nah, kemudian yang kedua, perangko dan materai. Mungkin Anda sudah pernah tahu ya, materai ya. Ada materai yang sekarang kan materai sudah bukan 6.000 3.000 ya, 12.000 ya. Nah, tapi ini belum keluar ternyata ya. Atau Anda sudah pernah lihat materai yang baru, Wildan? Belum Yang ya? 10.000, Bu. Oh, yang Udah ada. 10.000. Udah ada ya? Oh, berarti udah keluar ya. Nah, perangko dan materai ini biasanya perusahaan mempunyai persediaan, ya kan? Punya persediaan materai yang dapat dipakai sewaktu-waktu, ya. Nah, persediaan ini tidak termasuk dalam pengertian kas, ya. Jadi materai itu tidak termasuk dalam pengertian kas sekalipun, ya. Persediaan ini sering disimpan oleh kasir perusahaan, ya. Kasir perusahaan kan suka nyimpan materai ya ketika ada transaksi. Nah, ini tidak termasuk dalam kas. Nah, apabila jumlahnya cukup besar, ya, persediaan ini dapat digolongkan ke dalam persediaan perlengkapan alat-alat kantor. Ya, jadi perangko ini kalau jumlahnya besar, dia masuk dalam alat-alat kantor. Nah, kemudian yang selanjutnya ada kasbon atau uang muka, ya, mungkin Anda atau DP ya, kasbon atau uang muka. Nah, apa itu kasbon atau uang muka? Mungkin Anda sudah tahu ya, kalau kasbon atau uang muka ini bukti penerimaan uang muka dari pegawai gitu kan ya, dan tidak dapat digolongkan ke dalam kas. Jadi ini tidak masuk dalam kas. Nah, kertas-kertas tersebut tidak dapat digunakan sewaktu-waktu sehingga tidak dapat dianggap sebagai uang tunai. Ya. Kemudian ada cek mundur dan cek kosong. Nah, cek mundur ini tidak dapat diuangkan sampai jatuh temponya sehingga tidak memenuhi syarat sebagai kas, ya kan? Kalau cek itu kan udah ada jatuh temponya ya, Muhammad ya, Fauzah ya. Kalau misalkan cek mundur dan cek kosong, nah ini tidak termasuk setara kas menurut akuntansi dan perpajakan. Gitu ya. Nah, ini adalah yang tidak termasuk setara kas. Nah, selanjutnya berbicara kas, tentunya kita ada pengendalian kas, ya kan? Nah, untuk apa pengendalian kas ini? Gitu ya. Nah, tentunya tujuan pengendalian kas ini oleh perusahaan ya, tentunya untuk melakukan pemisahan dana ya antara kas kecil yang kita kenal dengan petty cash ya, Wildan ya, tahu ya, petty cash dan kas besar, cash on hand. Nah, biasanya pengendalian kas ini itu kita ada menggunakan sistem dana tetap atau yang kita kenal dengan Impress One System. Itu ya, Fauzah ya. Nah, Fauzah ini nggak kelihatan videonya. Kemudian ada juga
Ulfiani ya, ada sistem dana berfluktuasi ya Andriko ya, atau fluctuating fund system. Nah, atau mungkin Anda juga sudah belajar nih ya bagaimana transaksi jurnal menggunakan sistem dana tetap atau impress fund system, petty cash gitu ya. Nah, ini adalah salah satu pengendalian kas gitu ya. Jadi sistem dana kas dalam kas kecil ini ada 2. Nah, ini nanti Ibu akan sampaikan mengenai contohnya karena nanti di pertemuan 1 bagi yang ngambil praktika akuntansi pajak nanti kita ada soalnya ya, seperti itu menggunakan sistem dana tetap atau impress fund system ya, Muhammad Usman ya. Oke. Nah, di sini kita tahu untuk jurnal untuk membukukan transaksi kas kecil ya, Usman ya. Nah, di sini ketika impress fund system dengan fluctuating fund system itu berbeda. Gitu Usman. Jadi transaksi pembentukan kas kecil di sini ketika menggunakan impress fund system ya, di sini kas kecil pada kas atau bank. Nah, ini ketika pengeluarannya menggunakan bank ya berarti kita nyatatnya di akun bank gitu ya. Tapi kalau menggunakan kas besar ya kita namanya kas gitu ya. Jadi bisa kas, bisa bank. Jadi jangan bingung nanti ketika ada soal diinformasikan ya ketika pengeluarannya menggunakan bank ya Anda nyatatnya sebagai akun bank. Kalau kas berarti kas gitu ya. Nah, kemudian kalau di sistem dana berfluktuasi ya, itu kas kecil sama ya, kas atau bank. Kemudian pengeluaran dengan dana kas kecil ketika menggunakan sistem dana tetap itu tidak ada jurnal. Ya, di impress fund system ya Usman, itu tidak ada jurnal, tetapi hanya menyimpan bukti saja. Gitu ya. Nah, tapi kalau di sistem dana berfluktuasi gitu ya, itu dia harus mencatat jurnalnya. Nah, ini contoh saja ya, kalau yang namanya petty cash atau pengeluaran kecil kan biasanya untuk keperluan beli bensin gitu ya, untuk beli untuk bayar tol, parkir, alat tulis, perangko. Nah, ini kan masuknya dalam pengeluaran yang dikeluarkan menggunakan kas kecil. Nah, ini dia melakukan jurnal. Itu bedanya ya. Nah, kemudian pada saat pengisian kembali kas kecil, kalau menggunakan impress fund system, nah dia menjurnal nih ya yang tadi sudah dikeluarkan ya pada kas atau bank seperti itu ya. Kemudian untuk yang sistem dana berfluktuasi atau fluctuating fund system ini dia kas kecil pada kas atau bank. Nah, ini Anda juga mungkin sudah belajar ya. Ulfiani ya, udah pernah belajar mengenai pencatatan menggunakan impress fund system? Pernah ya? Wildan pernah? Ya, kalau Pernah, sudah Ibu. pernah, berarti insya Allah nanti bisa mengerjakan untuk yang praktika pertemuan 1 tentunya. Nah, kemudian, nah di sini kita ada contoh nih ya, misalkan pengelolaan dan dana ya, ini pengelolaan dana, pengelolaan dan sistem pencatatan kas kecil menggunakan impress method ya. Nah, di sini kita lihat ada soalnya ya. Pada tanggal 1 September 2020 membentuk dana kas kecil sebesar 1 juta. Gitu ya. Pengeluaran kas kecil sampai dengan 16 September 2020 itu ya di sini adalah 800.000. Nah, bagaimana nih jurnalnya gitu ya. Pada tanggal 16 September 2020 dilakukan pengisian kembali. Nah, pertama kali itu yang akan kita lakukan jurnal apa di sini? Ada yang tahu? Oh, ini ada teman Anda yang masuk. Nah, ini menggunakan impress fund system. Ya, menggunakan impress fund system. Pada saat pengisian kembali jurnalnya bagaimana? Coba Wildan. Coba Wildan. Beban BBM, beban alat tulis, beban angkut, beban administrasi kantor di debit 800.000, lalu kas besar di debit 800.000, Ibu. Oke. Ada yang beda selain dengan Wildan? Usman, setuju tidak dengan yang disampaikan oleh Wildan? Setuju, Bu. Setuju. Iya, bebannya di debit, Kak.
Cashnya di kredit. Kalau siapa ini namanya? Rafli. Tuh, Rafli. Menggunakan Impress Fund System ya. Tadi gimana Wildan? Saat pengisian kas kecil? Saat pengisian kas kecil tanggal 16-nya ya, Bu ya? Tanggal 1 Septembernya berarti kan membentuk dana kas kecilnya kan tanggal 1 September. Ya. Tadi Ibu nanyanya pengisian kembali ya, udah betul. Nah, pada saat pengisian kas kecil kan tanggal 1 September ya, pengisian kembalinya tanggal 16 September. Pada saat pengisian kas kecil, jurnalnya bagaimana? Kas kecil kepada kas. Ya, kas kecil pada kas atau bank ya. Kas kecil pada kas atau bank ya. Jadi kalau nanti disesuaikan. Nah, kalau ini kan dia menggunakan kas. Kalau nanti di praktika mungkin menggunakan bank, berarti jurnalnya kas kecil pada bank gitu ya. Jangan salah ya, berarti itu tanggal 1 September 2016 itu pada saat pengisian kas kecil. Gitu ya, pada saat pengisian kas kecil. Ini Ibu perlu tulis nggak? Ibu perlu tulis ya. Nggak usah ya, nanti nggak kelihatan lagi ininya soalnya. Nah, kemudian saat pengeluaran kas, ya di sini diinformasikan saat pengeluaran kasnya ya itu tanggal berapa ini? Pengeluaran kas kecil sampai dengan 16 September 2020 adalah sebesar 800.000. Saat pengeluaran kas, jurnalnya bagaimana? Untuk yang Impress Fund belum ada jurnalnya, Bu. Betul. Jadi pada saat pengeluaran kas tidak perlu dilakukan jurnal untuk menggunakan Impress method ya. Nah, kemudian saat pengisian kembali tadi sudah disampaikan ya tanggal 16 September 2020, maka ini ya beban operasional, alat tulis kantor, beban angkut, administrasi kantor pada bank ya, pada kas atau bank. Gitu kan ya, Wildan ya dan teman-teman ya, seperti itu. Jadi pada saat pengisian kembali itu jurnalnya. Kalau menggunakan Impress Fund System, gitu ya, paham ya? Nah, sekarang ini mengulas, sebenarnya Anda juga sudah pernah belajar nih, Ibu hanya mengulas saja, mengingatkan kembali ya untuk di akuntansi pajak kasnya. Kemudian ketika nih Rafli ya menggunakan ini nih, yang kedua, sistem yang kedua ya, coba. Nah, di sini PT Andalan membentuk dana kas kecil sebesar 500.000 pada tanggal 1 Desember 2016. Transaksi yang terjadi selanjutnya sebagai berikut. Ya, ada 3 Desember 2020, membayar langganan surat kabar 60.000 dan seterusnya. Nah, Anda buat ayat jurnal atas transaksi ini menggunakan sistem dana kas kecil menggunakan sistem berfluktuasi. Coba jurnalnya bagaimana? Ibu tanya ke siapa ya? Yang cewek deh. Nih. Oh, nggak ada fotonya ya, nggak ada videonya ya. Oh, ke Ardelia Fitri Aurel. Yo, gimana jurnalnya? Gimana Aurel? Buat jurnal. Ya, Ibu. Ya? Ada ya, Bu, suaranya? Ada. Gimana? Buat jurnalnya berarti yang di debitnya itu yang langganan surat kabar. Pada yang di saat kreditnya. pembentukan kas kecil terlebih dahulu. Oh, pembentukannya? Ya, pada saat pembentukannya berarti kas kecilnya itu di debit sebesar 5 juta. Terus kas besar itu 500.000. Oh ya, 500.000. Terus di kreditnya kas besar ya, kas atau bank ya. Kas atau ya. bank ya sebesar 500.000. Itu tanggal berapa? Tanggal 1 Desember. Ya, 1 Desember 2016. Gitu. Ini sebenarnya 1 Desember 2020 ya, bukan 2016 ya. Nah, jadi ini tanggal 1 Desember 2020. Nah, kemudian pada saat pengeluaran kasnya perlu di jurnal nggak untuk menggunakan sistem dana kas kecil yang kedua ini? Perlu, Bu. Ya, jurnalnya bagaimana?
jurnalnya berarti membayar langganan surat kabar, beban ya, langganan surat kabar, dia di debit sebesar 60.000, terus di kreditnya petty cash. Betul. Ya. Terus tanggal 8 Desembernya membeli buku-buku dan alat tulis kantornya di debit sebesar 120.000, di kreditnya petty cash. Terus tanggal 12 Desember membayar rekening listriknya di debit sebesar 220 juta. 220.000 ya. Hah? Banyak. Oh, 220.000 ya. 220.000. 220.000. Terus petty cash-nya di kredit sebesar 220.000. Terus tanggal 15 Desembernya itu pengisian kembalinya berarti kas kecilnya di debit sebesar 200.000. Terus di kreditnya kas atau bank sebesar 200.000. Ya, betul ya. Seperti itu. Itu adalah untuk sistem dana kas apa? Kecil dengan metode apa? Berfluktuasi. Ya. Atau sistem dana berfluktuasi atau tidak tetap ya, berarti ya. Seperti itu ya. Ya, paham ya Anda ya? Ini mengulang ya. Nah, nanti ini kemungkinan soalnya di pertemuan 1 akan muncul ya. Jadi Anda mengingat kembali mengenai pencatatan menggunakan petty cash. Terutama dengan metode impress fund system ya. Seperti itu. Ya, jadi ini mengingat kembali ya Muhammad Usman ya. Nah, selanjutnya di sini kita ke rekonsiliasi bank ya. Oke. Wildan dan teman-teman, kenapa sih mesti ada rekonsiliasi bank begitu ya? Nah, ketika saldo bank yang dicatat oleh perusahaan seringkali mempunyai saldo yang berbeda dengan jumlah yang tertera pada rekening koran atau rekening giro, maka harus dibuatkan rekonsiliasi bank tentunya. Ya kan? Nah, di sini terkait dengan rekonsiliasi bank, Anda bisa mendengarkan channel YouTube Ibu ya, itu sudah ada linknya atau Anda langsung buka saja nanti di playlistnya ya mengenai rekonsiliasi bank teorinya kemudian praktikannya ya. Ini nanti juga ada soalnya ya untuk pertemuan 1 ya. Nanti Ibu sudah disampaikan di situ untuk pembahasan mengenai rekonsiliasi bank ya. Anda bisa buka di situ. Gitu ya, Wildan ya. Nah, di situ nanti. Ini ya, nanti Anda buka yang judulnya rekonsiliasi bank dan praktika. Penyelesaian mengenai soal rekonsiliasi bank ya, Ardelia Fitri Aurel ya. Gitu ya. Jadi ketika ada saldo yang dicatat oleh perusahaan ya, misalkan berbeda gitu ya dengan jumlah yang tertera pada rekening koran atau rekening giro, maka itu diharuskan untuk membuat rekonsiliasi bank supaya nanti ada titik temunya ya kenapa terjadi perbedaan tersebut. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke akuntansi pajaknya. Ya, berbicara akuntansi pajak terkait dengan kas dan setara kas ya. Nah, kita berbicara pajaknya ya. Mungkin Anda juga sudah pernah belajar pajak ya, bahwa misalkan ada kasusnya orang wajib pajak ya, bisa orang pribadi, bisa badan gitu ya, terkait dengan penghasilan ya. Penghasilan terkait dengan tabungan. Pasti semua wajib pajak pasti punya tabungan ya. Anda juga punya ya yang namanya tabungan di bank tentunya ya di sini. Jadi kalau yang deposito mungkin nggak semuanya punya ya, tapi kalau tabungan pasti semuanya punya ya, gitu ya. Nah, sangat pastilah ada transaksi dengan bank dikaitkan dengan yang namanya tabungan begitu. Nah, di sini ketika berbicara dengan penghasilan terutama dari deposito atau tabungan, kita tahu itu adalah pajak penghasilan bersifat final. Gitu ya. Nah, Ibu mau nanya nih, kenapa sih bersifat final gitu ya? Kan ada final, ada tidak final gitu ya. Nah, kalau yang bersifat final itu artinya apa? Muhammad Andriko, tahu nggak kenapa sih disebut penghasilan bersifat final gitu? Karena mungkin Anda sering dengar nih gitu. Ada yang tahu?
Berarti pajaknya tidak bisa dikreditkan, Bu? Oke, PPh final betul bahwa PPh final ini atas penghasilan ini tidak bisa dikreditkan ya. Jadi misalkan Anda mendapatkan penghasilan atas deposito atau tabungan. Nah, ini sudah jelas sekali ya yang bersifat PPh final ini ada di pasal 4 ayat 2. Gitu ya. Nah, jadi atas penghasilan ini bersifat final tentunya. Nah, kita tahu ketika kita mendapatkan penghasilan bersifat final dari deposito atau tabungan, itu terkait dengan SPT PPh pasal 4 ayat 2. Nah, di sini tentunya pemotong wajib, ya pemotong itu misalkan dari banknya ya, misalkan Wildan punya penghasilan deposito atau tabungan di bank X gitu ya. Nah, berarti yang memotong siapa kan banknya ya, pemotongnya. Nah, pemotong ini wajib menyetorkan paling lambat tanggal berapa? Tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dan melaporkannya tentu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi kalau atas penghasilan deposito atau tabungan ya, Muhammad Andriko misalkan Muhammad Andriko dapat penghasilan di bulan Maret ini ya, berarti paling lambat disetornya oleh pemotong adalah tanggal 10. Ya, paling lambat dilaporkannya adalah tanggal 20 April berarti ya kalau Maret mah ya. Nah, kemudian di sini PPh finalnya berapa persen? 20% kan ya tarif yang berlaku saat ini gitu ya. Jadi kita jangan berpatokan untuk tarif yang sekarang ya, karena pajak itu kan kita harus update ya. Bisa jadi berubah tarifnya, bisa jadi berubah aturannya. Ya, jadi apa yang kita pelajari saat ini untuk perpajakan belum tentu nanti akan terus digunakan gitu ya. Terus digunakan tentunya sepanjang aturan itu belum ada perubahan baik tarif dan aturan yang lainnya gitu ya. Jadi jangan jadi patokan, misalkan dulu saya belajar tarifnya 20%. Nah, ketika Anda nanti di lapangan terus aja ngitung 20%. Nah, tidak seperti itu. Ketika ada perubahan kita harus update seperti itu ya. Jadi jangan salah nantinya ya. Nah, kemudian terkait dengan penghasilan tadi deposito atau tabungan, tentunya ada yang dikecualikan nih ya, dikecualikan dari pemotongan PPh. Nah, di sini apabila bunga deposito dan tabungan ya serta juga diskonto ya SBI sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta SBI tersebut tidak melebihi 7.500.000. Jadi kalau tidak melebihi 7.500.000 itu dikecualikan dari pemotongan PPh final ini. Gitu ya. Nah, tapi kalau di atas itu baru dikenakan PPh ini. Nah, bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Nah, ini juga dikecualikan dari pemotongan PPh ini ya tentunya. Nah, kemudian ada juga bunga deposito ya kan dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima ya atau diperoleh dana pensiun. Nah, ini ya dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan tentunya oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 ya tentang dana pensiun. Nah, ini juga dikecualikan. Kemudian juga bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana. Tanah kafling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana. Nah, ini juga dikecualikan dari PPh ini. Gitu. Nah, atas transaksi-transaksi seperti ini yang bersifat final, nah pencatatan atau pendapatan bunga secara fiskal disajikan pada jumlah neto. Ya, fiskal ya. Pendapatan bunga secara fiskal disajikan pada jumlah neto pendapatan bunga yang diterima, yaitu pendapatan bunga dikurangi dengan PPh final atas bunga itu. Gitu ya. Nah, sekarang di sini Ibu ada contoh atas transaksi deposito atau tabungan PPh final. Ya, di sini tanggal 1 Januari 2020 PTA mendapatkan bunga tabungan ya dalam tahapan sebesar 1 juta. Ya, atas pendapatan tersebut dipotong PPh final sebesar 200.000. Betul tidak? 1 juta dikali 20% berapa? Ini bunganya ya, bukan penghasilannya ya. Maksudnya penghasilan atas bunganya ya, dikali 20%. 200.000 ya. Jadi 20%-nya adalah 200.000. Oleh pihak bank yang memberi penghasilan.
Maaf, ini salah ketik ya, yang memberi penghasilan. Nah, di sini dalam pencatatan ini itu ada dua cara ya. Yang pertama, dengan metode bruto atau gross method ya. Tapi kalau fiskal ingat ya, menggunakan neto ya. Rincikan dalam neto. Nah, sekarang bagaimana mencatatnya menggunakan metode bruto atau gross method di sini? 1 Januari 2020, bank 800.000, masuk ke bank ya 800.000 ya. Kemudian PPh pasal 4 ayat 2-nya adalah 200.000. Ya kan? Kan yang kita terima netnya adalah 800 ya dari 1 juta ya. Berarti PPh pasal 4 ayat 2-nya adalah 200.000. Nah, berarti pada pendapatan bunga sebesar 1 juta. Nah, PPh final diperlakukan sebagai beban dan termasuk dalam beban operasional, beban umum, dan administrasi. Nah, ini ya, jadi mencatatnya seperti ini. Nah, kemudian ketika menggunakan metode neto atau net method. Nah, di sini tanggal 1 Januari 2020, banknya berarti 800.000. Ini net ya. Jadi yang kita catat hanya netnya saja. Jadi PPh pas 4 ayat 2-nya berarti nggak dicatat ya. Karena yang masuk ke rekening kita kan 800.000 ya. Yang 200 kan dipotong oleh banknya. Nah, berarti bank pada pendapatan bunga. Banknya 800, pendapatan bunganya adalah 800.000. Nah, ini ketika Anda nanti di soal, silakan catat transaksi ini menggunakan net method atau gross method. Nah, ini Anda hati-hati mencatatnya ya, seperti itu. Itu ya, Muhammad Andriko ya. Nah, kemudian coba ini Anda ya. Coba ini. Pada tanggal 24 Februari 2020, Tuan Nurdin menerima bunga deposito sebesar 8 juta dari Bank Mandiri dengan tarif pajak bersifat final PPh pasal 4 ayat 2. Buat jurnal metode gross method dan net method. Coba Andriko, maaf. Dengan menggunakan gross method, jurnalnya bagaimana? Kalau menggunakan, kita hitung dulu berarti pajaknya ya, 8 juta. Berarti pajaknya 20% ya. Kita hitung dulu berarti ya. Kan gross method dia harus misah ya antara netnya sama PPh-nya. Coba Andriko. Halo. Iya. Di banknya 8 juta. PPh pasal 4 ayat 2-nya 1.600.000. Berapa? Pertama apa? 8 juta dikali 20%. Betul. Berapa? 1.600.000. Ya, sekarang jurnalnya. Jurnalnya itu jadi itu di banknya 6.400.000. Betul, di sebelah. PPh pasal 4 ayat 2-nya 1.600.000. Oke. Terus di pendapatannya 8 juta. Di mana pendapatan? Dan terakhir itu di kreditnya 8 juta. Oke. Pendapatan bunga atau penghasilan bunga ya Andriko ya. Iya. Jadi khasnya khas dan bank. Karena kan biasanya kalau kita menerima penghasilan berupa bunga dari bank pasti kan bank ya, akunnya ya. Bank. Jadi bank pada banknya berarti 6.400.000, kemudian PPh pasal 4 ayat 2-nya adalah 1.600.000, kemudian kreditnya adalah penghasilan atau pendapatan bunga. Begitu ya Andriko ya, sebesar 8 juta. Nah, ini betul ya Andriko ya, berarti menggunakan gross method. Gitu ya, paham ya? Nanti ada treatment seperti ini Anda bisa mengerjakannya. Anda ikut praktika dengan Ibu kan? Iya. Oke. Pasti bisa insya Allah ya. Kemudian selanjutnya ini siapa ya nih kelihatan nih. Dimas Raffi, coba ketika menggunakan net method bagaimana jurnalnya? Menggunakan net method ya. Nah, kalau pakai net method langsung aja Bu, di debitnya itu sebesar 6.400.000.
dari bank, terus buat pendapatan bunganya juga sama 6.400.000 di kredit. Oke, ya betul ya. Ya seperti itu. Itu ketika menggunakan net method ya. Jadi bank ya kas atau bank ya, bank 6.400.000 pada penghasilan bunga sebesar 6.400.000 seperti itu ya. Nah, ini adalah untuk mencatat kurang lebihnya ketika ada transaksi kas ya terkait dengan penghasilan bunga ya atas deposito atau bunga tabungan seperti itu ya. Tetapi ada beberapa transaksi sama-sama bunga atau deposito dikecualikan oleh pemotongan PPh yang tadi Ibu sampaikan. Itu ya Andriko ya. Jadi tidak semua nih dikenakan PPh 20%. Ada aturannya di pajak tadi ya. Anda bisa buka di PPh pasal 4 ayat 2 tadi yang Ibu sudah sampaikan bahwa ada beberapa transaksi sama-sama ini tetapi dia tidak dikenakan PPh. Ya, jadi nanti hati-hati ketika mengerjakan soal. Jangan karena ini transaksinya adalah penghasilan atas deposito atau tabungan, semuanya dipotong 20%, dikalikan 20% tidak. Kita ngelihat aturan pajaknya juga, seperti itu ya, Andriko dan teman-teman ya. Ada Raffi dan yang lainnya. Ya, kemudian kita lanjutkan mengenai investasi, ya, ini Ibu masih ada waktu 1 menit ya. Investasi pada efek tertentu. Nah, di sini idle cash atau dana kas, menganggur ialah kelebihan kas yang tidak diperlukan dalam waktu dekat, ya. Kemudian di sini investasi pada efek tertentu, mungkin Anda sudah tahu bahwa yang namanya efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi, kolektif ya, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Nah, ini menurut Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 2009 dan dalam SAK etap ya. Nah, ini menggunakan investasi pada efek tertentu. Oke, nanti ketika ini linknya putus, nanti Ibu sambung lagi ya. Jadi nanti Ibu kasih link yang kedua. Karena waktunya 40 menit. Kemudian obligasi, di sini adalah surat utang jangka panjang dengan tingkat bunga tertentu. Obligasi dapat dibeli sesuai dengan nilai nominal atau nilai kurs. Nilai obligasi sebagai investasi dicatat sesuai dengan harga perolehannya. Seperti itu. Nah, oke. Ibu lanjutkan di sesi selanjutnya ya. Karena ini udah habis waktunya ya. Ibu kasih link lagi. Ibu tutup dulu. Oke ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.